Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sebulan kita working from home. Demikian juga di kampus Taskia juga working from home. Jadi semua kegiatan perkuliahan dilakukan secara remote atau online. Nah, sejak WFH ini diberlakukan di kampus Taskia, secara rutin di Fakultas Pascasarjana mengadakan webinar setiap sore. Nah, di webinar ini kita publish ke YouTube dan ke Facebook dan ke Instagram secara live ya. Nah, sehingga yang tidak bisa bergabung dengan Google Meet, dia bisa nonton di YouTube, Instagram dan juga Facebook gitu. Dan juga kemudian bisa berinteraksi dan berkomentar di tiga platform tersebut. Nah, banyak yang tanya-tanya ke saya bagaimana caranya, bagaimana setupnya dan sebagainya. Nah, jadi daripada saya menjelaskan berkali-kali, sekarang saya buatkan videonya. Oke, selamat mengikuti. Untuk live streaming acara biasa, misalnya kita ada komunitas meetup atau ada seminar dan lain-lain, itu kita biasanya membutuhkan kamera untuk melakukan untuk menangkap gambar. Kemudian nanti baru kita broadcast ke YouTube, Facebook dan sebagainya. Tapi karena ini webinar, maka kita tidak butuh kamera sebetulnya. Jadi kita cukup meng-capture screen saja. Eh, Nanti terserah di komputer yang mau kita capture apa, apakah pakai Google Meet atau pakai Zoom atau pakai Skype meeting dan lain-lain. Pokoknya semua yang ada di layar komputer nanti bisa kita tangkap dan kita broadcast secara live ke YouTube. Nah, jadi di sini pertama kita akan bahas dulu perlengkapan yang dibutuhkan ya. Yang dibutuhkan perlengkapannya sebetulnya cukup laptop saja. Laptop aja udah cukup, kemudian tentunya koneksi internet yang mumpuni ya. Nah, koneksi internet ini tergantung dari berapa resolusi yang mau kita broadcast. Kalau saya biasanya kalau untuk Google Meet atau online meeting lainnya, saya biasanya mencukupkan diri dengan 720p. Jadi resolusinya 1280 dikali 720 pixel ya. Ke, Sebetulnya tidak perlu terlalu tinggi juga karena toh yang kita lihat biasanya sudah terkompresi dan biasanya yang dilihat di sini hanya slide presentasi saja gitu ya. Jadi sebetulnya 480 juga sudah memadai gitu. Nah, ini nanti kaitannya dengan kebutuhan bandwidth-nya. Semakin tinggi resolusi, tentunya bandwidth semakin tinggi ya. Untuk resolusi 1080p atau Full HD, itu biasanya YouTube mensyaratkan dia minta sekitar 3000 kbps atau 3 mbps ya. Jadi itu megabit bukan megabyte ya. Megabit itu berarti dibagi 8 lagi sehingga dia menghasilkan megabyte gitu. Nah, jadi itu kira-kira secara teori bandwidth yang kita butuhkan untuk mengupload tangkapan screen. Tapi tentunya kita harus hitung juga bahwa dalam kita mengikuti Google Meet atau Zoom, kita juga mendownload data. Jadi tentunya berarti kita harus menyediakan bandwidth yang lebih dari itu gitu. Kemudian kita membutuhkan software ya untuk mengirim tangkapan layar di kita ke YouTube, Facebook dan lain-lain. Nah, itu ada dua software yang populer. Yang pertama Vmix, dia berbayar, kalau nggak salah harganya 5 juta lisensinya. Dia punya kemampuan untuk langsung membroadcast ke banyak tujuan sekaligus. Jadi kalau kita mau ada YouTube, kemudian Facebook 1, Facebook 2, Facebook 3, itu kita bisa broadcast semuanya melalui Vmix. Jadi kita tinggal daftarin aja. Tentunya di situ bandwidth-nya tinggal dikali aja. Jadi kalau misalnya YouTube tadi butuh 3 Mbps, kemudian si Facebook juga butuh sekian, kalau kita punya 4 tujuan berarti ya 3 Mbps dikali 4, berarti 12 Mbps gitu ya, megabit per second. Nah, terus ditambah lisensi Vmix. Nah, selain Vmix ada aplikasi lain namanya OBS ya. Nah, OBS ini aplikasinya gratis, open source, tapi dia kekurangannya dia cuma bisa broadcast atau kirim data ke satu tujuan saja gitu. Nah, jadi di sini perlu ada tindakan lebih atau perlu ada tambahan yang harus kita lakukan supaya dia bisa disebar ke banyak tempat. Nah, saya biasanya bikin RTMP proxy namanya. Jadi dari OBS nembak ke RTMP proxy, kemudian dari RTMP proxy ini dia baru menyebar ke banyak tempat gitu. Nah, cara bikinnya itu lumayan teknikal. Jadi harus paham Linux, kemudian harus paham jaringan dan sebagainya baru
bisa bikin RTMP proxy. Tutorialnya ada di blog saya. Nanti silahkan dilihat di link di sini, di kolom description atau di sini nanti saya tambahkan. Nah, jadi di situ ada caranya. Cuman ya be warned, ini membutuhkan kemampuan atau pengetahuan tentang cara mengoperasikan server Linux ya. Oke, kita balik lagi ke OBS. Nah, jadi pertama kita akan download dulu OBS-nya. Kita akan download OBS. Nah, websitenya di OBS Project. Nanti bisa dipilih. Jadi OBS ini kemampuannya dia bisa streaming, bisa juga recording. Jadi kalau teman-teman nanti mau butuh merekam presentasi dan lain-lain, itu bisa pakai OBS juga. Dia ada versi Windows, versi Mac, dan versi Linux ya. Jadi silahkan di-download. Nah, kemudian ini saya sudah download, jadi saya langsung jalankan aja. Nah, jadi si OBS ini dia tampilannya, ini yang sudah di-setup. Saya reset dulu ya. Oke, nah jadi di sini kita menggunakan OBS yang baru diinstal. Seperti ini tampilannya, OBS. Nah, setelah kita buka, tampilan awal seperti ini. Dia bilang ada auto configuration wizard yang dia sediakan. Kalau saya biasanya tidak saya pakai, jadi ini no, nggak usah karena udah tahu ya. Jadi di sini saya tunjukin aja secara manual settingnya supaya teman-teman juga paham apa yang harus disetting. Nah, pertama kita masuk ke menu setting di sini. Nah, menu setting di sini ada banyak. Di sini general biasanya nggak saya apa-apain ya. Nah, ini nggak usah diapa-apain. Kemudian stream ini stream tujuannya. Jadi kalau kita mau output ke YouTube, maka di sini kita pilih YouTube. Nah, kemudian masukin ke sini dan di sini kita masukkan stream key. Stream key ini nanti kita akan bahas belakangan. Kalau kita mau ke Facebook sama sih sebenarnya. Kita pilih Facebook, kemudian masukin juga stream key. Jadi stream key ini yang harus kita ketahui ya. Nah, kalau saya biasanya saya karena pakai proxy, jadi saya pilihnya custom. Nah, custom ini servernya kita harus tahu, biasanya dia pakai protokol RTMP .2. Kemudian nama servernya, misalnya di sini saya arahkan ke servernya Taskia, saya udah setup kemarin, XM live. Nah, kemudian di sini stream key-nya ya. Jadi stream key-nya ini nanti kita harus bikin. Kalau kita bikin proxy sendiri, stream key ini sebenarnya bebas saja. Jadi bukan seperti password ya. Jadi ini cuma URL yang kita kita bisa bebas menentukan. Jadi misalnya di sini kita tes menggunakan stream key-nya webinar series. Oke, show. Nah, jadi di sini ini bukan rahasia. Jadi artinya ini bisa diisi bebas saja ya. Nah, kemudian kita masuk ke output ya. Output ini kita di sini yang simple. Kalau saya biasanya ada setting tambahan yang saya mau setting, jadi saya pilih advance ya. Nah, kalau advance ini dia membedakan ada tab streaming, ada recording, audio, dan replay buffer. Nah, sekarang kita lihat yang streaming dulu. Yang streaming, kalau misalnya komputer teman-teman ada VGA card yang powerful, biasanya di sini di encoder nanti ada ya. Nah, di sini ada beberapa nih ya. Nah, kalau nggak ada ya kita pilihnya yang ini aja, yang tersedia. Ini software encoder dan ini biasanya pasti tersedia di semua komputer ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada rescale output ya. Rescale output ini artinya nanti output yang akan dikirim ke YouTube itu mau resolusi berapa. Nah, lagi-lagi resolusi ini akan ditentukan oleh kita punya bandwidth berapa. Semakin besar resolusi, gambarnya semakin tajam, semakin bagus, dan juga butuh koneksi data yang lebih besar ya. Jadi di sini misalnya kita lihat aja ya. Misalnya di sini YouTube live streaming bitrate. Nah, jadi kalau kita pengen tahu sebetulnya butuh data berapa sih gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat di sini. Misalnya kita menggunakan yang normal aja ya, saya bukan gamer, jadi saya bukan streaming game. Yang saya streaming biasanya event-event, acara-acara, biasanya saya pakainya 1080p.
dengan settingan 30 frame per second ya. Kalau yang butuh 60 fps itu biasanya gamer karena dia butuh refresh rate-nya yang detail ya. Jadi kalau dia bergerak itu atau ada peluru lewat itu dia harus segera update gitu ya. Kalau saya nggak butuh karena ya orang seminar ngapain sih dia kan ngomong doang gitu ya. Atau kalau pengajian dan lain-lain kan dia ngomong doang. Jadinya tidak butuh 60 fps, biasanya pakai 30 fps. Nah, 30 fps di sini ada beberapa settingan. Ada yang 1080, ini yang normal kalau kita nonton di TV-TV zaman sekarang itu Full HD 1080p. Jadi lebarnya itu 1920 pixel, ke bawahnya tingginya itu 1080 pixel, 1080 pixel. Nah, itu kalau kita buka di sini, dia video bitrate range ya, kita harus kirim data itu antara 3000 sampai 6000 kbps gitu. Jadi ya semakin banyak data yang dikirim, dia semakin bagus ya. Tapi semakin semakin besar juga kebutuhan bandwidth-nya. Nah, ini kalau kita hitung, misalnya kita pakai yang maksimal 6000 kbps, berarti kan di sini 6000 kita 6000 ini kan berarti kan 6000 mbps ya. 6000 dibagi 8. Ya, berarti kita butuh 750 kilobyte per second ya, atau 0,75 megabyte per second gitu. Nah, jadi ini yang dibutuhkan. Nah, kalau kita streaming yang lebih rendah, biasanya kan kalau webinar dia paling menampilkan slide presentasi kan besar gitu ya. Jadinya tidak butuh yang terlalu besar. Ini kalau kita buka 720p, maka di sini tulisannya 1500 sampai 4000 kbps. 4000 kbps itu kita ambil maksimal, berarti kan 4 mbps, megabit per second. Megabyte-nya dibagi 8. Jadi kira-kira ya setengah megabyte per detik gitu. Nah, kemudian butuh kuota berapa? Ya tinggal dihitung aja. Jadi kalau kita setengah megabyte per detik misalnya, kemudian kita streaming misalnya 2 jam, acaranya 2 jam, misalnya 2 jam itu kan berarti 120 menit. Ya, 120 menit dikali 1 menitnya 60 detik. Nah, 60 detik, kemudian tadi kan setengah megabyte per detik, berarti ini dibagi 2. Nah, dibagi 2 berarti 3,6 gigabyte ya. Jadi siapin aja 3,6 gigabyte, 3,6 giga kuota untuk 2 jam streaming dengan 720p ya. Nah, jadi kira-kira cara ngitungnya gitu ya. Gimana kalau 1080? Ya tinggal dikali aja. Ini kita ambil bitrate yang paling tinggi ya, 4 mega. Biasanya sih normalnya saya paling pakainya di 2000 ya. 2000, jadi misalnya 2000 kbps berarti 2 mbps megabit, 2 dibagi 8 seperempat berarti ya. Seperempat kali berapa tadi? 120 menit kali 60 dibagi 4. Berarti 1,8 giga untuk yang 720p selama 2 jam ya. Atau 0,9 giga per jam. Ya, itu kebutuhan datanya. Ya, nanti bisa dihitung sendiri. Ini kan websitenya bisa dilihat di sini. Nanti silakan dihitung sendiri. Kalau misalnya lebih cekak lagi, ya ini 480p juga nggak apa-apa juga kalau webinar sebetulnya ya. Nah, itu kebutuhan data. Jadi nanti kita akan set nih, misalnya kita akan kirim di 720p, bitrate-nya kita ambil aja 2000, jangan mepet-mepet banget. Berarti di sini kita set 2000. Oke. Nah, kemudian di sini yang penting untuk disetting juga adalah ini, CPU usage ya. Kalau komputernya lemot, itu pakai yang atas. Semakin rendah speknya semakin ke atas. Kalau saya biasanya ya udah pakai yang ini aja, yang default, atau kita turunin 1 jadi super fast, ini juga boleh. Ya, kemudian ini untuk YouTube ya. Di sini keyframe-nya kita harus ganti jadi 2 ya. Jadi kalau kita cari di sini YouTube encoder setting ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada ya. Kita cari aja keyframe.
Oh, enggak. Kita Google lagi. YouTube live keyframe. Nah, ini keyframe-nya kalau di YouTube ini harus di-set menjadi menjadi 2 ya. Nah, di sini mana ya? Nah, di sini keyframe frekuensi rekomendasinya 2 detik. Jangan melebihi 4 detik. Nah, jadi di sini kita set 2. Kalau 0 ini auto, kita nggak tahu nanti dia pakainya berapa. Cuman supaya meyakinkan kita pasang di sini menjadi 2 aja. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa di OBS ini kita bisa recording. Jadi kita bisa ngerekam juga yang kita streaming itu kita rekam ke laptop kita di lokal. Nah, itu biasanya kalau saya nggak saya rekam ya, karena kalau kita upload ke YouTube dan Facebook kan dia otomatis ngerekam di sana. Tapi kalau butuh backup, ya udah rekam aja. Nanti bisa di sini ya. Nah, di sini ada tombolnya nih. Ini buat streaming, ini start recording. Nanti kalau dia start recording, maka dia akan ngerekam ke laptop ya atau ke komputer. Tapi ya siapin aja data ininya ya, space hard disk, dan kemudian juga pastinya dia akan lebih membebani komputer kita, karena selain dia kirim data dalam jumlah besar, kemudian dia encoding juga nanti untuk menggabung-gabungkan gambar, dia juga harus menulis ke sini ke lokal disk, jadinya bebannya lebih besar. Oke, nah sekarang kita lanjut audio, biarin aja kalau saya biasanya nggak diotak-atik ya. Sekarang kita masuk ke settingan audio. Nah, audio ini di sini ada banyak device ya. Device ini disabled, desktop audio dan mic audio ya. Mic audio ini ya tentunya kalau kita ngomong nanti ada mic-nya di sini di laptop kita, atau kalau kita pakai external mic itu bisa masuk sini. Jadi biasanya kalau kita liputan live event itu kita ambil audio bisa dari mixer atau dari speaker, kita pasangin mic ya. Paling bagus sih dari mixer, jadi lebih clean suaranya. Nah, nanti kita masukin ke sini dan kita pilih di sini. Nanti kalau ditancapin ada external mic-nya, ada pilihannya. Sekarang kan pilihan cuma built-in microphone ya. Kemudian di sini ada desktop audio dan lain-lain. Nah, untuk Mac ya, untuk yang pakai MacBook, di sini kita harus install tambahan namanya iShowU Audio Capture, supaya dia bisa menangkap audio yang diterima oleh si laptop. Jadi kan kalau kita menjalankan aplikasi misalnya Google Meet atau Zoom, itu kan ada suaranya yang keluar di speaker ya. Nah, suara itu by default tidak bisa masuk ke OBS. Jadi supaya dia bisa diterima, maka kita harus menginstal yang namanya iShowU tadi ya. Nah, ini websitenya. iShowU Audio Capture. Nah, seperti ini. Nanti ada caranya di sini. Install Audio Capture iShowU untuk Catalina ya. Nah, nanti di sini ada cara setupnya, silakan dibaca sendiri, gampang kok. Nanti bisa ya. Nah, sehingga nanti di sini kita pilih outputnya, kita arahkan ke multi output device ya. Nah, kemudian nanti di multi output device ini di OBS nanti dia akan kita pilih di sininya iShowU Audio Capture. Jadi nanti dia akan terima nih di sini. Nah, gini ya. Ini kan langsung mati ya. Langsung mati karena dia nggak ngambil lagi dari internal mic. Tapi kalau kita setel ini, misalnya kita setel apa ya? Nah, ini kita coba setel vlog saya semalam kemana ya? Di movies. Nah, ini tips WFH. Kita coba setel. Nah, ini kan ngomong ya. Ini ada suaranya. Kita lihat. Nah, ini masuk di OBS nih. Ya. Ini kalau kita stop, tuh dia hilang. Ya. Nah, jadi ini gunanya untuk menangkap desktop. Jadi kan nanti kalau kita setel Google Meet atau kita setel Zoom, maka audionya bisa ditangkap sama OBS. Nah, ini cuman buat cuman buat Mac OS. Kalau misalnya kita pakai Windows atau Linux, biasanya sih bisa langsung gitu. Dan di sini tampilnya bukan di mic aux, tapi tampilnya di sini, tampilnya di desktop audio. Jadi yang keluarnya desktop audio dia, bukan mic ya. Oke. Nah, kemudian tadi sudah settingan audio. Nah, sekarang setting video. Setting video di sini ada canvas resolution. Canvas itu ini saya tunjukin.
Nah, jadi kita klik Studio Mode. Kalau Studio Mode ini dia ada dua layar, kiri dan kanan. Kiri ini tempat kita ngedit, jadi belum tampil dulu. Nanti kalau sudah oke, baru kita transition pindah, itulah yang ditayangkan ya. Nah, ini buat layar kita di sini, ini mau ukuran berapa? Biasanya kalau saya set aja menjadi 1080p ya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian output ini yang kita kirim melalui streaming. Tadi kan kita mau kirim 720p ya. Jadi kita pilih di sini 1280 kali 720. Nah, ini. Kemudian di sini ada downscale filternya, pakai apa? Ya. Mau pakai apa? Nah, ini saya biasanya pakai yang fastest saja ya. Nah, kemudian FPS-nya 30. Udah sih, kira-kira itu yang harus disetting. Kita ulang lagi. General nggak diutak-atik. Stream ini tujuan streamingnya mau ke YouTube, Facebook, atau ke RTMP proxy. Kemudian outputnya di sini kita nggak usah di rescale ya. Kemudian encodernya nanti bisa dipilih. Pilih apa. Nah, kemudian nanti bitrate-nya disesuaikan dengan yang mau kita kirim tadi, sesuai panduan dari YouTube ini, ya. Nih, kirimnya berapa. Kemudian di sini CPU usage, ya. Kemudian audio, tadi pilih audio device-nya. Jangan sampai nanti kita kirim video only, nggak ada suaranya. Nah, kemudian videonya tadi settingnya seperti ini. Kalau sudah oke, selesai. Settingan selesai, ya. Oke, sekarang kita akan edit tampilan OBS untuk menentukan apa yang akan tampil ya. Jadi pertama di sini setelah kita buka OBS, sekarang kita misalnya mau merekam Google Meet. Jadi kita buka dulu Google Meet, google.com. Nah, kemudian di sini join or start meeting. Ini di sini sudah terschedule. Ini nggak apa-apa, saya masuk aja di sini. Join. Ini saya nyalain mic ya, mic nyala, tes. Nah, di sini nyala nih. Ini sekalian untuk ngetes apakah kita nanti audionya tertangkap atau tidak di OBS ya. Nah, oke, kita nyalain mic, nyalain kamera, kemudian join now. Ya, ini kita sudah berada di dalam Google Meet. Nah, biasanya supaya lebih bagus, ini saya pisahkan window-nya. Jadi jangan satu tab gini. Jadi si Google Meet ini saya pisahkan menjadi window sendiri, ya. Oke, kalau sudah jadi window sendiri, nah di sini kita akan capture, ya. Nah, jadi di sini di OBS ini kan masih blank ya. Ini kita tambahkan source. Jadi source itu adalah sumber sumber audio atau sumber video. Nah, di sini kita akan tambahkan, di sini ada macam-macam, bisa ngambil dari kamera, bisa dari mana-mana, ya. Nah, kita akan ambil window capture. Window capture itu cuma mengambil satu window saja, ya. Window capture, kita bilang di sini Google Meet. Ini namanya bebas saja ya. Oke. Nah, kemudian kita pilih nih window-nya yang mana. Nah, di sini cari aja judulnya. Di sini kan banyak ya. Di sini nih, Meet, webinar, bla bla bla. Nah, ini. Kita pilih. Nah, dia udah tampil di sini ya. Tampil. Kemudian kita oke. Nah, ini kok kepotong? Iya, karena resolusi layarnya kan tadi cuman 1080 pixel ya. Ini lebih besar. Jadi di sini kita klik kanan, kita transform, kemudian kita fit to screen. Nah, sekarang dia sudah sesuai ya. Nah, sudah sesuai. Kemudian di sini ini belum tampil ya. Ini kita lihat lagi properties. Ini I show you. Ya. Nah, ini untuk ngetes sih sebenarnya kita setel yang lain sih. Kalau saya biasanya setel YouTube aja. Nah, misalnya saya tampilkan punya sendiri aja. Oke, azan ya. Break dulu kita. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan ambil video source di OBS ya.
Jadi di sini sudah muncul video source-nya, tapi di sini kita lihat audionya belum muncul ya. Jadi ini penting, kita harus perhatikan audionya ada atau enggak. Soalnya kalau nggak ada nanti pendengar kita nggak akan terima apa-apa gitu ya. Nah, jadi di sini sekarang kita akan masuk ke sini, kita ngetes dulu pakai yang lain. Jadi ini mungkin karena saya sendiri yang ngomong, jadi nggak ada suaranya ya. Nah, jadi di sini kita akan buka yang lain, misalnya kita buka aja youtube.com/taskiatv. Kita coba rekaman webinar yang kemarin-kemarin. Ini sekedar buat ngetes saja. Kalau ada suaranya, tandanya ya dia jalan gitu ya. Ini kita klik aja, manalah bebas gitu ya. Terus, nah kita langsung pindah ke tengah. Ini kan kita lihat ngomong ya, pembicaranya pembicaranya ngomong Pak Jazuli. Nah, kemudian di sini juga sudah ada. Ini memang sengaja saya mute speakernya supaya nggak berisik. Nah, kemudian di sini kita pilihnya ini multi output device ya. Kalau di Mac ini hanya di Mac saja. Ini kalau kita coba internal speaker, kalau saya nyalakan. Nah, ini ada. Oke. Di Undang-Undang Dasar. Nah, ini saya matiin lagi aja. Nah, ini kalau dimatiin, di sini nggak muncul ya. Tapi di sini kita pindahkan ke multi output device. Nah, di sini dia muncul. Nah, itu. Nah, di sini kita lihat kalau sampai merah-merah gini, ini biasanya ini namanya clipping, artinya audio terlalu kencang. Nanti kedengerannya di sebelah sana sember. Nah, jadi di sini kita turunin dikit. Jadi ya jangan sampai inilah clipping. Sampai kuning-kuning boleh, atau naikin dikit. Nah, segini-segini boleh. Ya. Nah, jadi ini nanti kita monitor terus karena kadang-kadang ada orang yang mic-nya besar atau ngomongnya kenceng dan ada orang-orang yang ngomongnya pelan. Jadi ini harus kita monitor terus sepanjang acara ya. Nah, kemudian di sini ini kan baru polos ya, baru polos. Nah, di sini ini Mac kelemahannya adalah dia flicker ya. Jadi kedip-kedip seperti ini. Jadi makanya kalau di Mac biasanya saya pakai yang display capture. Kalau display capture itu semua layar laptop di capture. Tapi ya akhirnya kan jadi saya nggak bisa pakai lagi laptopnya buat kerjaan yang lain karena semua screen saya akan tampil. Nah, kemudian di sini kita akan ini yang kanan kan masih kosong ya. Artinya kita belum kirim apa-apa nih, belum ada yang ditayangkan. Nah, untuk menayangkan yang ada di kiri ke kanan itu kita transition. Nah, seperti ini. Jadi inilah yang tampil ya, ini yang kita edit-edit. Nah, di sini kemudian videonya sudah muncul, audionya sudah ada. Ini dengan begini saja sebetulnya kita sudah bisa menyiarkan live streaming ya. Jadi ini minimalis kalau misalnya nanti mau streaming ya minimal ini dulu yang kita aktifkan. Begitu ini sudah tampil, langsung aja start streaming. Nih, kita klik di sini start streaming. Coba ya. Nah, di sini start streaming dia sudah kirim nih, ya. Udah kirim. Di sini kita bisa ngelihat lancar atau tidak, ya. Kalau lancar, di sini dia kirim 2 kbps, ya. Nah, ini hijau artinya koneksi lancar, ya. CPU sekian persen dan lain-lain. Jadinya di sini artinya dia sudah bisa kirim dengan lancar gitu. Nah, nanti kalau misalnya koneksi putus, nanti ini jadi merah, ya. Jadi kalau misalnya WiFi-nya mati, misalnya kita matiin WiFi, tadi jadi merah karena dia nggak bisa kirim lagi gitu ya. Nah, ini kan kita matiin WiFi-nya, dia merah nih 0 kbps karena dia nggak bisa kirim lagi. Ntar kalau misalnya dia nyala lagi, ntar dia akan kirim lagi. Jadi sepanjang streaming kita harus monitor koneksinya bagaimana gitu. Kalau koneksinya putus ya harus segera mengambil tindakan antisipasi ya. Biasanya kalau saya punya beberapa koneksi internet cadangan, yang utama pakai IndiHome yang nggak pakai kuota. Kemudian nanti ada lagi modem menggunakan Excel, bisa lagi modem menggunakan handphone pakai Telkomsel, dan handphone istri pakai Indosat. Jadi kita di sini sebagai pelaku WFH yang yang berpengalaman, BCP-nya harus disiapkan. Oke, nah jadi di sini udah hijau lagi nih, tandanya dia udah kirim lagi ya. Oke, kemudian ini kan masih polosan ya, masih polosan, ini masih kurang oke, kurang bagus. Nah, di sini kita akan menambahkan overlay biasanya. Nah, ini kita klik kanan, kita duplicate.
duplicate misalnya di sini apa screen dan overlay. Ini namanya bebas aja ya. Oke, nah di sini kan ada Google Meet. Sudah ada. Nah, di sini kita masukkan overlay. Overlay ini nanti ya kita desain sendiri ya. Kita desain sendiri. Di sini kita sudah dibikinkan desain overlay-nya. Nah, ini overlay 1 misalnya, kita lihat sini. Apa nih? Ini logo ya. Kemudian, oke, kita drag and drop aja. Nah, kita pasang logo dulu. Ini kita drag ke sini. Oh, ini logonya ini ya, online registrasi. Ini kan terlalu besar nih. Kalau kita lihat yang sedang dipilih ini warnanya merah ini nih, garis merah ini. Sedangkan screen kita kan ke sini. Kita klik kanan, transform fit to screen dulu, coba tes. Nah, ini jadi kecil ya. Kecil, ini kita drag aja ke sini. Nah, gitu. Atau bisa juga ininya yang kotak ininya yang kita drag. Nah, gitu. Nah, ini kita atur-atur aja posisi ya, supaya pas. Nah, gini boleh. Oke. Ya, jadi tampilan seperti ini. Nah, ini sudah ada logonya ya. Sekarang kita mau menambahkan, ya ada apa lagi yang dibuatkan ini ya. Ini overlay revisi 1. Nah, ini saya matiin dulu nih logonya. Terus saya drag yang ini. Kita tes ya. Nah, ini klik kanan. Ini belum tampil ya. Ini kan kita masih ngedit. Nah, jadi gunanya Studio Mode ini kita ngedit-ngedit di kiri tapi nggak tampil di kanan gitu. Jadi misalnya ini kita mau tampilin gini dulu. Ini kita klik transition, maka dia akan tampil di sini ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini. Ini kita edit aja nih. Ini kan tadi kita matiin ya. Walaupun kita matiin di sini tetap tayang. Nah, kemudian di sini kita masuk ke overlay, klik kanan, transform, kemudian fit to screen. Nah, ini jadinya kan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Berarti ini gantian nih. Oh, boleh tampil dua-duanya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita dikasih running text background. Oke, pasang ya. Jadi running text background ini gunanya buat menambahkan supaya dia ada alasnya ya. Atau cobalah kita pasang dulu ya. Misalnya di sini kita mau pasang running text. Nah, kita tambahkan di sini add text, kemudian running text. Oke. Nah, kita oke. Running text itu yang jalan-jalan di bawah ya. Nah, jadi di sini kita tulis misalnya Institut Tazkiyah membuka pendaftaran. Ini agak slow ya, karena dipakai screen recording juga nih. Membuka pendaftaran mahasiswa baru. Diskon uang pangkal berapa ya kemarin ya? 35% kalau nggak salah. https spmb Tazkiyah c. Oke. Nah, ini kalau sudah kita lihat, nah ini dia di sini kecil ya. Kita mau gedein lagi dikit. Jadi select font. Kemudian tadi kan fontnya dia 32, kita gedein dikit lah. 64. Oke. Oke, coba tes dulu. Nah, ini sudah oke ya. Kok kegedean ya nggak apa-apa, nanti ada tekniknya lagi. Jadi ini dia ada layer-layernya. Ini kalau misalnya kita turunin ke bawah, nah nanti dia di sini nih. Tapi kan di sini putih ya, jadi apa? Dia berantem sama yang lain. Nah di sini kita ganti select font, kemudian ini kegedean kayaknya 48 aja deh. Oke, nah scroll ke bawah, di sini ada warnanya. Kita ganti warnanya misalnya jadi hitam.
Oke, bawahnya juga hitam. Oke. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kan dia ada masih ada tabrakan sama nih, saya masuk ke sini dulu deh. Nih, dia kan tabrakan sama sama ini ya, sama tulisannya si Google Meet nih. Jadi di sini mau saya hapus atau saya timpa. Nah, makanya di sini kita harus sedia lagi running tag background. Nah, ini kita tambahkan lagi sini. Buat menghalangi si Google Meet-nya. Nah, oke. Running tag background itu di atasnya Google Meet. Oh, kok nggak muncul? Oh, mana dia? Oh, ini fit to screen dulu ya. Fit to screen. Nah, ini dia. Jadi dia sudah ini ya, sudah. Nah, gini ya. Oke. Ini apa ya? Oke. Nah, jadi dia sudah menghalangi yang Google Meet tadi. Tapi kok ini belum jalan? Nah, sekarang kita jalanin. Klik kanan, filter. Sorry, yang kita jalanin ini ya, running text. Klik kanan, filter. Kemudian kita tambahkan scroll. Oke. Nah, ini tinggal kita ini aja, speed-nya. Misalnya kita set speed-nya 90 kecepatan ya. Oke, ya seginilah. Oke, running text-nya udah jalan. Ya, ini masih kurang bagus ya background-nya. Mana dia? Coba kita turun dikit. Nah, gini. Gedein dikit. Oke, bagus ya. Ini ada drop shadow-nya nih. Keren. Ya, studio mode. Nah, sekarang sudah tampil. Nah, jadi seperti itu streamingnya dengan OBS kita udah bisa pasang logo segala macam ya. Ini nanti selanjutnya tinggal dimodif-modif aja sesuai kebutuhan ya. Nah, ini setting di OBS sudah selesai, ini udah start streaming, tapi di sini dia belum tayang ke internet ya. Nah, ini saya stop dulu aja ya, supaya CPU-nya nggak ini, soalnya lemot ini sambil ngerekam ya. Ya, selanjutnya setelah kita selesai setup OBS-nya, sekarang kita akan memulai streaming-nya ya. Jadi kalau saya biasanya itu tadi langsung saya start streaming aja ya. Start streaming, nanti kalau udah hijau di sini berarti dia udah kirim ke proxy server saya atau ke YouTube atau ke Facebook gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kita langsung tembak karena si RTMP server tersebut biasanya selalu open menerima koneksi ya, jadi nggak ada isu kalau kita start streaming. Cuma di sini saya nggak start streaming karena begitu start streaming nanti dia akan makan CPU dan itu sedangkan kita lagi record screen-nya nih, jadi nanti jadi lemot. Nah, jadi kita masuk ke YouTube Studio. Nah, di sini kita pastikan kita login menggunakan akun yang channelnya mau kita pakai buat broadcast ya. Nah, ini biasanya kalau kalau kita punya akun pribadi, misalnya kita sudah saya loginnya kan pakai akun saya yang Gmail ya. Nah, di sini dia kok ke sini? Oh, sorry. Oke. Mana ini? Nah, ini kita perhatikan di kanan atas ya. Ini akunnya masih pakai akun saya. Jadi kita pindah dulu ke channel yang kita mau pakai ya, switch account. Sini saya akunnya banyak sekali. Nah, sekarang misalnya kita mau streaming ke Taskia. Jadi kita pilih Taskia TV. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini create, boleh, atau ini juga boleh. Ini kalau mau upload video, ini kalau mau live streaming. Nah, kita masuk ke live streaming. Nah, di sini kita bisa bikin live streaming ya. Ini saya dismiss saja.
Jadi kita lihat caranya kalau dari awal ya. Nah, kita bikin stream. Misalnya di sini kita mau bikin acara buat nanti sore, misalnya nanti sore udah dibikin. Jadi besok aja webinar series topik yang besok ya. Topik Jumat lah. Nah, ini karena apa? Supaya nggak muncul notifnya, ini saya set private dulu aja. Ya. Nanti description diisi sekali thumbnail dan lain-lain ya. Audiensnya tidak untuk kids. Nah, kemudian kita create stream ya. Nanti diisi, terserah mau isinya seperti apa. Nah, kemudian di sini ini sudah apa? Sebetulnya kalau kita mau live, ini tinggal langsung go live aja. Nah, kemudian di sini key-nya, kalau saya biasanya pakai yang sudah pernah dibikin. Kenapa? Karena supaya dia key-nya selalu tetap ya. Kalau udah tetap ya kita nggak berubah-berubah gitu. Nah, ini saya pilih 720p. Nanti di sini ada ya. Nah, ini kita copy. Jadi kalau misalnya kita tadi tujuannya mau ke YouTube langsung, tidak ke 3 arah, maka di sini di settingnya ini kita langsung output, stream, pilihnya YouTube, servernya dia udah tulis. Nah, stream key-nya ini kita copy paste dari sini. Kita copy, sudah di copy ke clipboard, kemudian kita paste di sini. Nah, gini. Oke ya, ini kita tes langsung ke YouTube aja dulu. Oke. Nah, ini kita bisa langsung start streaming, kita tes aja. Sini hijau. Nah, nanti di sini dia akan muncul ya, tungguinnya sebentar. Nah, di sini excellent connection, dia bilang. Nah, ini kalau dia muter-muter terus gini, kita refresh nggak apa-apa ya. Ini kita klik aja di sini. Jadi nggak usah takut kalau ketutup atau apa, nggak apa-apa. Jadi tinggal kita refresh aja, nanti dia bisa balik lagi ke situ. Dan ini posisinya belum ini ya, belum tayang ya, karena di sini dia belum kita pencet nih. Nah, gini. Nah, ini udah keluar nih, ya, udah keluar nih previewnya. Nah, kalau kita sudah mau mulai, ya udah kita langsung klik aja di sini, go live. Nah, gini, going live. Udah dia go live nih, dia live streaming. Ya. Dia live streaming, dan kita bisa ngambil URL-nya di sini. Walaupun tadi belum go live juga kita bisa ambil di sini. Nah, ini kita share. Nah, ini adalah linknya ya. Kita copy. Kemudian kalau kita mau lihat, ini kita tayangkan yang kosongan aja lah ya. Transition. Kok nggak ada sih? Nggak tampil dia. Nah, ini kan kita buka di tab baru. Nah, ini udah tampil dia ya. Ini live nih. Ya. Oke. Nah, di sini kalau udah selesai nanti, kalau udah selesai kita tinggal end stream aja, selesai. Klik end. Are you sure you want to end your stream? Yes, end aja. Oke. Nah, udah nih. Ya. Kita dismiss. Nah, nanti dia kalau di YouTube, dia otomatis direkam. Ini kan kita nyalakan enable DVR, otomatis direkam, sehingga ini bisa tetap ditonton ya. Nih. Kalau kita klik lagi, walaupun sudah nggak live, tapi rekamannya ada. Nah, gini. Ini tetap ada nih rekamannya. Ya. Oke. Nah, di sini kalau sudah, ini kita bisa kelolanya di sini, di manage ya. Ini stream finish ya udah selesai. Nanti kalau mau jawab chatting di sini ya. Nah, sekarang kita ke manage. Ini kita lihat ini yang nanti sore ya. Nah, yang yang sudah lalu-lalu itu masuknya di sini. Ini saya mau hapus yang tadi ya. Ini video. Kemudian live. Nah, yang ini ini saya mau hapus yang tadi kita sempat live sebentar itu buat ngetes. Ini topik Jumat ya. Ini saya klik sini. Kalau mau masukin playlist bisa, misalnya mau dimasukin ke webinar nih bisa ya. Tapi di sini karena ini tadi buat tes, saya coba saya hapus saja. Delete forever. Oke. One video pastikan satu ya, nanti kepilih yang lain gawat.
I understand. Oke, kita delete forever. Oke, nah sudah. Katanya kalau mau ditutup nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita lihat, si OBS, ini dia sudah ditutup ya streamnya. Jadi kita bisa stop streaming. Udah. Nah, ini kalau kita refresh lagi, dia udah nggak bisa harusnya. Nah, video tidak tersedia ya. Oke. Nah, jadi kalau di YouTube begitu caranya. Kita masuk ke studio, live streaming, nanti kasih judul, kasih description, kemudian kita start OBS-nya. Begitu dia udah kirim, kita pantau di sana. Nanti kalau kita cek condition-nya, kalau sudah excellent, kita bisa langsung go live atau start streaming ya. Kemudian setelah selesai, jangan lupa diklik end video. Nah, nanti rekamannya akan muncul di daftar videonya ini ya. Oke, ya berikutnya kita akan membahas caranya kita streaming ke Facebook ya. Nah, jadi dari sini kita buka dulu Facebooknya ya. Kita buka Facebook dulu. Kemudian kita nanti pastikan kita loginnya pakai akun yang benar. Ini kan masih pakai akun saya ya. Saya pindah dulu akun. Nah, jadi ini pertama-pertama kita harus pastikan dulu ya. Nah, ini akunnya kita pindah ke akun Taskia. Kalau belum ya login dulu ya. Ini kita bisa live ke banyak akun sekaligus ya. Jadi tinggal ganti-ganti aja. Nanti yang penting kita ngumpulin tadi stream key-nya itu ya. Nah, sekarang kita akan ketik aja langsung. Kalau saya biasanya ngetik langsung ya, daripada cari menunya lama. Facebook.com/ ini lemot sekali ini. Facebook.com/live/create. Nah, ini ya URL-nya. Salah. /live/create. Nah, gini. Begitu kita klik enter, nanti dia akan masuk ke sini buat siaran langsung. Nah, kemudian di sini ada tombolnya buat siaran langsung. Ini kita klik. Nah, dia udah langsung ready menunggu siaran langsung. Ini kita perlu stream key-nya ya. Nah, ini kita copy nih stream key-nya ya. Oke. Nah, kemudian di OBS ini kita set stream ke Facebook Live. Oke. Oke. Langsung start streaming. Kuning, hijau. Nah, udah hijau speednya dan dia mengirim data 1,2 ini 600 ini jelek nih ya. Oke, no problem. Kita lihat aja. Nah, di sini udah tampil nih datanya. Oke, nah ini udah tampil. Ini kalau kita sudah mau mulai, ini kita bisa langsung klik siaran langsung. Tapi kalau ini bisa nggak ya? Publik. Nah, ini bisa di-set ya. Nanti set publik ya bisa juga, hanya saya bisa juga. Nah, kemudian nanti begitu, oh dia putus. Nah, ini kalau putus ya, dia langsung gelap gini nih. Ini nunggu internet connection aja dulu. Mungkin koneksi saya lagi down ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini nanti kalau sudah, kita bisa siarkan langsung. Tapi karena di sini lagi putus, di sini nggak bisa nih. Tombolnya jadi disabled ya. Oke, kita stop stream, start lagi, coba tes. Nah, kuning, hijau, tapi speednya masih oke. Ini udah. Nah, dia udah ada nih. Kalau udah ada, kita tombolnya enable, kita bisa langsung siarkan. Ya, caranya sama. Nah, ini saya tes aja. Saya ganti private ya, biar orang-orang nggak ikut nonton ini, karena masih percobaan. Ini siarkan langsung. Nah, nanti dia akan menyiarkan ya. Dia akan streaming. Nah, nanti di sini kita tinggal tinggal jawab-jawab komentar ya. Tadi harusnya di sini kita
kita kasih nih judulnya nih, tes live webinar. Nah, kemudian di sini nanti ya apalah terserah ya. Nah, save. Kemudian nanti di sini kalau ada orang komen ya kita jawab-jawab di sini gitu. Nah, kemudian sepanjang acara ini kita bisa lihat di sini stream health-nya ya. Jadi di sini status koneksinya gimana. Nah, ini kalau yang merah-merah gini artinya koneksinya drop nih ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dia kirimnya 21 fps, kemudian audionya sekian ya. Nah, gini. Kalau udah selesai, ya kita klik di sini, akhiri siaran video langsung. Nah, di sini kita bisa, dia bilang bisa pilih mau di save atau enggak. Ya, ini kita oke dulu. Nah, nanti kalau misalnya kita save, berarti nanti kapan-kapan ada rekamannya, tetap bisa diakses di video. Ya. Nah, di sini video siaran Anda sudah berakhir, kualitasnya gimana, bagus. Kemudian mau dihapus atau tidak gitu ya. Nah, bisa juga kita hapus video. Kalau saya biasanya nggak saya hapus ya. Tapi ini karena testing ya kita hapus aja. Nah, ini kalau sudah end di sini baru kita matikan stop streaming di OBS ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas settingan untuk live ke Instagram ya. Nah, live Instagram ini sebetulnya rada tricky ya. Jadi ini bisa dibilang ini for advanced user only. Jadi Instagram aslinya tidak mendukung live lewat laptop atau lewat PC gitu ya. Jadi live-nya harus lewat handphone. Nah, jadi harus diakalin supaya dia terima kiriman dari OBS. Nah, di sini biasanya saya pakai ini Yellow Duck TV ya. Jadi ada aplikasi namanya Yellow Duck TV. Ini juga sebetulnya ada security risk ya, karena kita nanti masukin username dan password kita ke aplikasi ini, ke aplikasinya dia gitu. Jadi bisa saja dia simpen password kita, kemudian nanti di akun kita dibajak sama dia gitu ya. Jadi di awal saya kasih disclaimer warning dulu nih bahwa ini ada security risk ya. Nah, kemudian jadi di sini kita download aplikasinya. Setelah kita download, kita jalankan Yellowduck. Nah, di sini kita nanti akan memasukkan misalnya nah, di sini username dan password ya. Nah, kemudian kita login. Kita tunggu sebentar. Ini biasanya kalau baru pertama kali login, itu dia akan minta konfirmasi di handphone. Jadi kita harus siap-siap melakukan konfirmasi di handphone kita bahwa kita beneran mencoba login. Dan itu biasanya dari pertama kali kita langsung dari pertama kali kita izinkan itu dia nggak langsung bisa, tapi kita harus tunggu dulu 24 jam, besoknya baru bisa gitu. Nah, kalau sudah bisa nanti dia keluar seperti ini, keluar RTMP URL-nya, ini kita copy, kemudian kita pasang di OBS sini, stream. Di sini masuknya custom ya, karena nggak ada di sini pilihan Instagram, nggak ada ya. Jadi kita pilih ke sini, kemudian di sini ada stream key, kita pasang di sini, oke. Nah, ini kita start streaming ya. Nah, nanti setelah start streaming dia akan tampil di akun Instagram kita ya. Begitu sudah selesai, kita bisa save and finish, kita finish, nanti streamnya akan. Nah, tentunya di sini by default Instagram itu kan dia vertikal ya, IG Live itu vertikal, sedangkan video yang kita kirim kan horizontal. Nah, jadi nanti dia akan kepotongnya tidak di tengah tapi di sisi kiri ya. Jadi dari sekian screen ini mungkin yang tampil cuma segini aja nih, cuma di sisi kirinya aja. Jadi harus ada tindakan lagi, harus ada processing lagi ya. Processing lagi yaitu kita akan harus merotasi videonya. Itu kalau kita mau stream ke 3 tempat ya. Jadi satu source OBS ke 3 tempat. Tapi kalau
mau ke Instagram saja, ya kita tinggal di format si OBS-nya supaya screen-nya seperti itu, vertikal gitu ya. Nanti di cropping-cropping gitu. Tapi kalau mau tiga-tiganya, ya berarti di Instagram harus kita rotasi atau tetap horizontal tapi atas bawahnya kita kasih padding hitam gitu atau blur background ya. Jadi supaya dia ukurannya tegak gitu. Ya itu topik advance harus pakai scripting. Saya biasanya pakai FFmpeg. Nanti bisa dilihat aja di artikel yang di web. Kalau cukup paham hal teknis ya itu nanti bisa dilakukan ya. Oke, demikian tutorial streaming dengan menggunakan OBS ke YouTube, Facebook, dan uh, Instagram ya. Untuk lebih lengkapnya cara setup proxy-nya nanti ada di blog saya. Kemudian untuk tutorial OBS yang lebih canggih itu nanti bisa dilihat di YouTube. Banyak kok tutorial OBS ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.